Harga berapa ini? Ini 5. 0 biasanya 0 sampai 4. Halo, jumpa lagi guys bersama channel Mas Lakon Fishing. Kita langsung saja, kita akan membuat rak joran pancing. Berikut desainnya yang nanti akan kita buat sesuai dengan ukuran yang sudah ada. Selanjutnya kita akan melihat yaitu tentang bagian-bagian yang nanti akan kita buat, mulai dari bagian kaki-kaki, samping, terus bagian atas dan bawah yang berupa penyangga, dan juga untuk itu sandaran jorannya. Membuat rak joran pancing sebenarnya tergolong gampang-gampang susah, tapi menurut saya termasuk gampang sih ya. Yang penting kita mengikuti desain sesuai yang sudah ada, kita buat per partnya, per bagiannya satu demi satu. Yang penting jika kita sesuai ukuran dan per partnya kita membuatnya presisi semuanya, nanti hasilnya juga pasti akan bagus. Kalau sampai ada bagiannya yang kurang presisi atau kurang kurang pas dengan desainnya, nanti biasanya hasilnya kurang begitu maksimal. Tapi kalau memang semuanya pas, pasti hasilnya bagus guys. Selanjutnya kita akan langsung membuat kaki-kaki dari rak joran pancing ini. Untuk desainnya, ukurannya bisa dilihat ini sesuai dengan gambar. Nanti akan langsung kita bikin aplikasi ke kayunya. Kita mengambil ukuran kayunya, kita potong dengan panjang 18, lebarnya 4 cm. Untuk sebagai kaki-kaki rak jorannya, kita akan membuatnya 4 bagian, karena nanti untuk penyangga kaki-kakinya itu ada bagian kanan ada 2 buah kayu sebagai kaki, terus yang bagian kiri juga ada 2 buah kayu bagian kaki-kakinya itu yang paling bagian bawahnya. Jadi totalnya itu ada 4 buah kayu sebagai bagian alas kaki-kakinya untuk rak joran tersebut. Intinya nanti tujuan saya menggambar-gambar ini adalah membuat gambaran untuk area potongannya dulu ya guys. Kemudian ini adalah pembuatan bagian penyangga kanan kiri yang ke atas sebagai penyangga dari rak joran tersebut. Nanti membuatnya jumlahnya ada 2 ya guys, penyangga rak jorannya. Soalnya nanti kan ada kanan sama kiri, jadi kita membuatnya dengan ukuran yang sama, kanan dan kiri. Apalagi kalau misalkan mau laminasi ya, Untuk penyangga rak joran yang paling bawah saya rasa cukup mudah ya guys ya, tidak usah saya jelaskan karena hanya membutuhkan potongan kayu
60 kali 8 cm saja. Bikin ini Ini 60. 7. Ini Ambil 60 7. dulu aja, terus ambil tengahnya 7. Terus dibikin Tengahnya berapa ini? 7, Mas. Ini 7 ini ya. Heeh. Enggak, ininya Terus berapa ini? Ininya 5. Ini 5, ini Terus bikin 7. lekungan pakai garis tangan sih biasanya. Oh. Pakai perasaan ya berarti itunya. Barusan saya adalah membuat bagian handle atas yang ada lubang untuk mengangkat rak joran tersebut. Kemudian ini kita akan lanjut membuat bagian rak joran sebagai penyangga jorannya yang disenderkan di rak joran tersebut, yang bentuknya bolong-bolong berlubang di tengahnya, nanti dimasukkan dari bagian atas dan bisa untuk menjadi sandaran joran-joran yang dipasang di rak joran. Ini detailnya itu di sini bawahnya. Jadi ini kan nanti bakal dibelah. Ini pakai yang lebar 9 toh. Dua ini ya. Lebar 9 terus nanti dikasih jarak aja garis-garis ini. Nanti ini diambil tengahnya. Nanti kita lubangin dulu, setelah berlubang baru kita belah. Oh gitu. Iya, yang atas ini 5 cm. Yang bawah ini 4. Oh gitu. Iya. Ingat ya guys, nanti kita membuat lubangnya dulu, baru nanti kita belah. Jangan sampai terbalik, kita membelah kayunya dulu, kemudian baru membuat lubang, karena itu akan membuat 2 kali pengerjaan dan pekerjaannya juga akan semakin menjadi lebih sulit. Jika pembuatan pola semuanya sudah selesai dan siap untuk eksekusi pemotongan kayu, langkah selanjutnya adalah pemotongan kayu sesuai pola yang sudah kita buat tadi guys. Tapi gini, jadi mesin apapun itu dia pastikan blade-nya putar dulu baru ajar ke mesin. Jangan nempel lagi gini Terus baru putar ya. putar, soalnya pasti bisa mental, kalau enggak kayunya pecah. Ya oke. Ini kita memotong bagian yang polanya lurus saja ya guys ya. Untuk yang bagian samping kanan kiri penyangga joran itu kan bentuknya potongannya miring. Nah itu kita memotongnya menggunakan table saw. Langkah selanjutnya adalah melubangi bagian yang bulat-bulat buat sandaran jorannya itu ya guys. Setelah selesai melubangi, kita memotong bagian yang miring itu pakai table saw guys. Nah, kalau mau motong pakai table saw, kuncinya itu ketinggian blade jangan sampai lebih banyak dari ini nih, buat safety, alasan safety nih. Oh ininya. Ini sebenarnya yang penting di luar garis mas, nanti apa ngepresin nih, nanti pakai amplas, kalau enggak pakai apa dipasang. Setelah memotong bagian samping kanan kiri rak joran yang miring itu pakai table saw, kemudian ini saya akan memotong bagian sandaran jorannya yang bolong-bolong itu
Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita melubangi kayunya dulu baru memotong kayunya. Langkah selanjutnya yaitu kita melubangi bagian handle rak joran yang posisinya berada paling atas sendiri. Di situ kan ada lubangnya ya guys ya, buat kita tempat tangan kita untuk mengangkat rak joran. Nah, itu kita melubanginya pakai alat yang namanya trimmer. Proses pemotongan sudah semuanya selesai guys, termasuk kita membuat lubang-lubangnya tadi. Kemudian langkah selanjutnya sebelum kita masuk ke perakitan, pengeleman dan penyambungannya, semua kayu yang sudah kita proses kita harus mengamplas dulu supaya halus, supaya nanti kalau sudah kita rakit kita tidak susah lagi untuk menghaluskan kayunya. Kita masuk ke proses perakitan guys. Kita menggunakan lem untuk merekatkan antar kayu. Diusahakan untuk pengeleman kayu, pilihlah lem kayu yang berkualitas ya guys. Saya ini menggunakan produk lem kayu merek Presto, tepatnya Presto WRG. WRG itu water resistant glue. Jadi lem ini kalau sudah merekat ke kayu dia anti air. Jadi walaupun nanti katakanlah rak joran terkena air sedikit-sedikit, dia tetap masih kokoh, lemnya tidak akan rusak. Kita merangkai bagian kaki-kaki rak joran guys, yang sudah kita potong 4 bagian. Nanti akan kita pasang 2 bagian sebagai kaki kanan dan 2 bagian lagi sebagai penyangga di kaki yang kiri. Untuk lebih memperkokoh rak joran tersebut, selain kita tempel pakai lem, kita akan mempakunya. Kita menggunakan lem paku tembak supaya lebih praktis guys. Setelah kita rakit, langkah selanjutnya yaitu kita mendempul bagian-bagian yang sekiranya masih kurang halus ataupun ada lubangnya kecil-kecil bawaan dari kayunya. Sebelum masuk ke tahap finishing ini, supaya nanti hasilnya lebih halus, kita amplas lagi ya guys ya, supaya nanti hasil finishingnya pun lebih bagus dibanding tanpa diamplas ulang, karena kan tadi habis kita kasih dempul. Nah itu setelah dempulnya kering kita hilangkan bekas dempulannya ya. Masuk ke tahap finishing guys. Ini kita finishing menggunakan water base ya, basicnya. Ini jika setelah kita finishing, untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, lebih baik nanti akan kita amplas lagi. Setelah diamplas nanti kita finishing lagi, itu hasilnya jauh lebih bagus dibanding hanya kita finishing saja terus selesai.
sudah. Tasin. Ya, sudah. Kita lihat aja.